Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memberikan bagaimana tutorial menggunakan aplikasi ujian psikotes untuk CPNS Kementerian Kelautan dan Perikanan. Baik, langkah pertama nanti kita buka SEB-nya, Save Exam Browser-nya di sini, kita pilih. Nah, kemudian nanti sudah di sini. Kemudian kita login dengan username yang sudah diberikan. Nah, jadi ujian ini nanti akan dimulai pada pukul 4:40. Nah, ketika ini jam sudah menunjukkan 4:40 dan soal belum muncul, maka peserta bisa melakukan proses reload pada tombol ini. Kemudian kita klik OK, maka nanti akan muncul soalnya. Kemudian ketika sudah muncul, kita bisa klik di sini, kita klik kerjakan. Kemudian di sini kita baca terlebih dahulu petunjuk ini. Petunjuk ini tidak bisa diulangi, jadi harus dibaca terlebih dahulu. Kalau sudah yakin, baru kita kerjakan. Dan di sini kita harus bekerja berdasarkan waktu, karena kita hanya diberikan waktu 5 menit. Oke. Nah, ini adalah contoh soal yang nantinya akan ditemui di dalam ujian psikotes. Nah, yang sebelah sini ini adalah daftar soalnya. Ada 5 soal, berarti di sini. Kemudian adalah pertanyaannya dan jawaban. Nah, kita bisa lihat pertanyaan pertama nomor 1 di sini, soal ke-1. Di situ nanti berarti di sini kita suruh mencari namanya apa persamaannya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kita pilih. Nah, nanti kalau sudah ada seperti ini berarti jawaban kita sudah tersimpan di server. Kemudian kita bisa klik soal selanjutnya. Nah, ini kita pilih seperti ini. Kita klik selanjutnya. Misalkan seperti ini. Nah, pada saat nomor 3 ini kita ragu-ragu, ya kita bisa klik ragu-ragu di sini, maka warnanya menjadi kuning. Ketika warna menjadi kuning seperti ini menunjukkan kita ragu-ragu, sehingga nanti kalau waktunya masih cukup, kita bisa kembali ke soal tersebut. Nah, kita ke nomor 4 di sini, kemudian ke nomor 5. Nah, ini berarti kalau sudah sampai nomor terakhir tidak ada soal selanjutnya, adanya sebelumnya. Nah, atau nanti milih ragu-ragu. Nah, ini masih ada satu warna kuning. Kita karena ragu-ragu berarti kita bisa klik nomor 3 ini, kemudian kita klik misalkan oh ya udah benar deh, udah benar, berarti di sini nanti ini ragu-ragunya kita klik lagi, berarti sudah biru. Nah, kalau sudah yakin benar dan waktunya masih sisa banyak di sini, nah kita bisa klik selesai tes. Namun ketika klik selesai nanti maka kita nggak bisa kembali lagi ke soal karena dianggap selesai, dan kita nanti diminta untuk menunggu soal berikutnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika kita sudah yakin, di sini klik selesai, maka kita pilih checklist di sini, kemudian klik selesai. Maka kita akan kembali ke menu utama dan di sini aksi kerjakan sudah tidak muncul. Nah, ini kita diminta menunggu waktunya, nanti dari panitia akan memberikan instruksi kapan boleh mengerjakan, kapan harus selesai. Nah, ini kita tunggu. Tadi kami setting kurang lebih 4:45 akan muncul soal yang kedua di sini. Nah, sambil menunggu di sini saya akan coba jelaskan bagaimana antarmuka yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat ini, yang pertama ini adalah jam waktunya. Kemudian di sini adalah identitas peserta ya. Kita bisa klik untuk keluar atau merubah password. Kemudian di sini ada menu yang lain. Jadi ada menu untuk reload, ini untuk bantuan speaker. Kemudian untuk exit atau keluar dari SEB ini. Nah, ini kita tunggu, masih ada waktu untuk mempelajari antarmuka di sini. Nah, jadi ini adalah informasi-informasi yang ada di dalam sistem psikotes yang nantinya akan digunakan.
Oke, kita masih menunggu waktunya. Sambil misalkan kita pengen klik refresh, apakah sudah muncul? Oh, ternyata belum, karena memang kita setting sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Jadi peserta nanti diharapkan bisa bekerja dengan cepat namun teliti, jangan sampai ada jawaban yang kosong. Jadi diusahakan semuanya harus terjawab. Nah, ini kurang 3 detik lagi. Nah, misalkan ini belum muncul soalnya, kita bisa tekan reload ini, kemudian kita klik OK, dan nanti akan muncul soal yang kedua. Nah, ini sama kita kerjakan. Ini di sini. Nah, jika bertemu dengan jenis soal seperti ini, isiannya ini ya, esai di situ, kita cukup mengisikan dengan hasilnya saja tanpa satuan. Misalkan ini seorang pedagang buah membeli 1000 buah durian dengan harga 150.000. Dia menjual durian itu 180 per buahnya. Nah, berapa persen keuntungannya? Misalkan 10% itu ya. Nah, gini aja, langsung angka 10. Persennya tidak usah ditulis. Langsung klik simpan jawaban. Baru nanti klik selanjutnya. Kemudian di sini misalkan jadi yang kita tuliskan cukup angkanya saja. Misalkan 70. Simpan jawaban. Kemudian soal selanjutnya. Kemudian di sini misalkan 3. Simpan jawaban. Kemudian soal selanjutnya di sini 2. Simpan jawaban. Selesai ya. Berarti kemudian di sini kita klik selesai tes, kita checklist, klik selesai, maka sesi untuk tes ini selesai, peserta bisa meninggalkan ruangan. Nah, ini untuk mematikannya kita pilih di sini kita logout dulu, keluar. Kemudian kita matikan dengan tombol ini kita klik. Maka kita akan kembali ke Windows. Terima kasih.